Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha li fadilati Syekh Ad-Doktor Fani Ambadi Abdul Rahim bin Abdul Subhan rahimahullah. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Di pertemuan kali ini kita masuk dalam kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Ini pertemuan keberapa ini? Ke-8 ya. Pertemuan ke-8. Terakhir kita membahas terkait dengan dhu di pertemuan ke-7. Ingat ya tentang dhu. Ada berapa ketentuan dhu kemarin? Ada 4 ya. Yang pertama, dhu memiliki arti apa? Memiliki atau mempunyai. Yang kedua, bahwa dhu itu datang sebagai mudhaf. Artinya kalimat yang datang setelah dhu itu pasti apa? Mudhafun ilaih. Yang ketiga, terkait dengan muannas dari dhu. Bahwa dhu itu untuk mudzakkar. Adapun muannasnya maka kita menggunakan zatu. Menggunakan zatu. Pakai dzal juga. Berikutnya yang keempat, ketentuan yang keempat terkait dengan jamak. Adapun dhu maka dia dijamak dengan zawu. Zawu. Adapun zatu jamaknya adalah zawatu. Baik, ini sudah kita bahas terkait dengan pembahasan kaidah berkaitan dengan dhu di pertemuan ke-7 kemarin. Baik, bagi yang masih belum jelas silahkan diulangi ya video di rekaman ke-7. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan yang ke-9. Kemarin juga sudah kita bahas sebagiannya ya, pembahasan yang ada di tamrin ke-9. Beliau memerintahkan kita untuk iqra' al-amthilata thumma hawwil al-jumlatal atiyata mithlaha. Bacalah contoh-contoh, maksudnya contoh-contoh yang akan datang ini. Kemudian hawwil, rubahlah al-jumlata, yaitu kalimat-kalimat, atau rubahlah kalimat al-atiyah yang akan datang mithlaha, seperti contoh. Ini kemarin sudah jelas ya tugasnya, saya ingatkan kembali. Di sini ada 4 kolom, ada kolom A, B, C, D, atau alif, al-ba, al-jim, al-dal. Di kolom alif, kita bisa lihat, hadat talibu dzu khuluqin. Di halaman 9 ya, buka bukunya halaman 9 bagian bawah. Hadat talibu dzu khuluqin. Kita lihat di sini bahwasanya beliau mengatakan di sini hadat talibu. At-talibu. Karena dia adalah at-talibu maka menggunakan dzu. Alasannya ada 2. Yang pertama, dia menggunakan dzu karena at-talibu, bukan zawu. Karena dia mufrad ya. At-talibu itu mufrad. Andai kata jamak at-tullabu, maka kita akan menggunakan zawu. Dan hazanya kita akan menggunakan haula'i, jamak. Kemudian kenapa enggak menggunakan zatu? Karena dzu, lihat sebelumnya at-talibu, bukan at-talibatu. Kalau at-talibatu pasti menggunakan zatu. Baik, ini kolom yang alif. Kolom yang B, kolom yang alba. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Antum perhatikan, haza berubah menjadi haula'i. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya hadza ini digunakan untuk kata tunjuk, menunjuk sesuatu yang dekat. Tetapi hadza itu penggunaannya untuk satu orang. Satu orang yang dia itu adalah mudzakkar. Satu orang mudzakkar. Satu orang mudzakkar menggunakan hadza. Kalau 2 orang mudzakkar menggunakan hadzani. Ini 2 muzakkar. Sudah? Kalau banyak orang, misalnya
At-talibu kita mau jadi jamak. At-tullabu. Kalau at-tullabu, maka dia memakai ha ulai. Ini untuk apa? Lebih dari dua. Untuk muzakkar. Dan muannas. Ini juga ini dua muzakkar, ini untuk dua muzakkar dan muannas. Sudah, perhatikan. Berarti di sini ada 3 kata tunjuk. Kalau untuk laki-laki, hadza. Kalau dua orangnya hadzani. Kalau untuk banyak, haulai. Kalau untuk perempuan, satu orangnya menggunakan hadhihi. Hadhihi. Ini apa? Satu muannas. Ya, hatani. Ini hatani untuk dua orang. Kalau di sini hadani, di sini hatani untuk perempuan ya. Adapun jamaknya sama-sama haulai. Jamaknya sama-sama menggunakan haulai. Haulai. Baik. Nah, sekarang perhatikan lagi. Berarti karena di sini kolom B haulai tullabu, karena dia at-tullabu, maka kita tidak menggunakan hadza lagi karena at-tullabu itu adalah jamak. Kemudian berikutnya zawu. Dia nggak menggunakan zu, tapi menggunakan zawu. Karena apa? Karena kembali kepada tullab. Tullab itu kan jamak. Maka jamak dari itu adalah zawu. Ya, zawu khuluqin. Khuluqin tetap khuluqin. Khuluqinnya tetap khuluqin. Paham ini ya? Berarti ada berapa yang berubah di sini? Diperhatikan itu. Yang pertama terkait dengan yang ditunjuk. Yang pertama yang perlu untuk perhatikan itu terkait dengan yang ditunjuk. Kalau di sini yang ditunjuk adalah at-talibu. Ya kan? Yang kedua baru perhatikan isim isyarahnya. Kalau yang ditunjuk itu adalah mufrad, maka kita menggunakan zu. Tapi kalau yang ditunjuk itu adalah jamak, kita menggunakan zawu. Yang ketiga, kita memperhatikan terkait dengan zu-nya. Kalau yang ditunjuk itu adalah jamak, menggunakan zu. Kalau yang ditunjuk itu adalah mufrad, menggunakan zu. Kalau yang ditunjuk adalah jamak, menggunakan zawu. Berarti 3 ya. Isim isyarahnya perhatikan. Isim yang ditunjuk sebagai sesuatu yang kena tunjuk. Kemudian zu-nya perhatikan. Kalimat zu-nya. Apakah dia mufrad atau jamaknya. Berikutnya yang kolom C. Jim. Hadhihi talibatu zatu khuluqin. Hadhihi talibatu zatu khuluqin. Ini 3 juga untuk perhatikan. Yang pertama, perhatikan dulu yang ditunjuk. Yang ditunjuk ya setelah isim isyarah. At-talibatu di situ kan. At-talibatu apa artinya? Satu orang pelajar perempuan. Bentuk muannas dari apa? Dari at-talibu. Karena dia adalah menunjukkan suatu orang perempuan, maka menggunakan kata tunjuk untuk suatu orang perempuan pakai apa? Hadihi atau hatani atau haulai? Pakai kalimat hazihi. Pakai kalimat hazihi. Makanya di sini menggunakan hazihi talibatu. Kalau tanya, kenapa pakai hazihi? Kenapa nggak pakai hada? Karena yang ditunjuk adalah muannas at-talibatu. Setelah itu terkait dengan zu-nya. Kalau zu untuk muannasnya, dia bukan menggunakan zu, tapi menggunakan zatu. Menggunakan zatu. Berarti jawabannya hadhihi talibatu zatu khuluqin. Paham ya? Baik, yang keempat, yang dal. Sekarang kolom yang dal. Haula'it talibatu zawatu khuluqin. Haula'it talibatu zawatu khuluqin. Yang pertama untuk melihat yang ditunjuk dulu. Mana yang ditunjuk? At-talibatu. Itu
Itu sebagai isim yang ditunjuk. At-talibatu. Ini jamak ya. Jamak dari talibun, tullabun. Jamak dari at-talibatu, at-talibatu. Namanya jamak muannas muannas salim. Sudah kita lewati dalam pelajaran ilmu nahwu. Ya. Bahwasanya ini adalah jamak muannas salim. Makanya menggunakan kata tunjuk untuk jamak juga. Hadza, hadzani, haula'i. Untuk jamak. Kalau at-tullabu pakai haula'i. Kalau dia adalah at-talibatu dan dijamak menjadi at-talibatu, maka juga menggunakan haula'i. Karena kata tunjuk untuk menunjukkan banyak, sama-sama menggunakan haula'i. Baik laki-laki atau perempuan. Makanya di sini saya nggak buat ya. Saya buat hanya hadihi hatani. Haula'i ini nggak saya buat. Karena sama dengan yang muzakkar. Bisa dipahami? Mudah ya? Sekarang perhatikan tentang zu-nya. Zu kan itu untuk mufrad muzakkar. Kalau dia adalah mufrad muannas zatu, tapi itu mufrad. Kalau ini jamak. Karena at-talibatu itu jamak, maka jamak dari zatu adalah zawatu. Maka jawabannya haula'it talibatu zawatu khuluqin. Bisa dipahami nih kaidahnya. Berarti ada 3 yang pertama untuk perhatikan adalah apa? Yang ditunjuk dulu. Muzakkar kah muannas, mufrad kah jamak. Sudah? Yang kedua apa? Yang diperhatikan isim isyarahnya yang di depan. Kata tunjuknya disesuaikan dengan apa yang ditunjuk. Paham ini? Abu Khadijah. Jadi kata tunjuknya itu apakah dia hadza, hadihi, haula'i atau hadza, hadzani atau haula'i atau hadihi, hatani atau haula'i. Dilihat dulu yang ditunjuk itu jenisnya apa. Sudah? Setelah itu baru kita perhatikan zu-nya disesuaikan. Apakah dia zu atau zatu? Atau apakah dia itu zawu atau zawatu? Paham, Bu Abdurrahman? Baik, sekarang ini ada soal untuk kita nih. Ada 4 kolom juga. Beliau kasih contoh di sini 1 contoh, nanti 3 kolom kosong kita yang mengisi. Baik, sekarang perhatikan. Kata beliau di sini ya. Hadza ar-rajulu dzu malin katsirin. Hadza ar-rajulu dzu malin katsirin. Kamu perhatikan. Hadza ar-rajulu. Yang perlu antum perhatikan itu yang pertama, yang ditunjuk dulu. Apa yang ditunjuk situ? Ar-rajulu. Sekarang saya tanya, ar-rajulu itu mufrad atau jamak? Mufrad. Yang kedua, dia muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Kalau untuk mufrad mudzakkar berarti menggunakan kata tunjuk apa? Hadza atau hadihi? Hah? Hadza. Karena mudzakkar. Sudah. Menggunakan hadza. Yang kedua, yang perlu antum perhatikan adalah apa? Yang ditunjuk. Yang ditunjuk di situ adalah apa? Atau apa namanya? Yang pertama yang antum perhatikan yang ditunjuk. Ternyata ar-rajul, isim mudzakkar. Yang kedua yang antum perhatikan adalah isim isyarahnya. Isim isyarahnya digunakan di sini adalah hadza. Karena untuk mufrad mudzakkar. Yang ketiga, perhatikan kalimat zu-nya. Sesuaikan dengan kalimat yang ditunjuk. Ya. Karena yang ditunjuk itu adalah ar-rajul, mufrad muzakkar, maka menggunakan zu. Maka menggunakan zu. Sudah. Zu malin katsirin. Hadzal rajulu dzu malin katsirin. Apa artinya itu? Laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak. Jadi zu itu selama-lamanya mudhaf ya, makanya malin setelahnya, malin. Kemudian katsirin itu sebagai sifat. Ngikut harokat malin. Kenapa katsirin Ustaz? Ngikut harokat malin. Paham? Baik. Berikutnya. Kita lanjutkan. Kita disuruh untuk mengisi yang berikutnya di sini. Mengisi yang berikutnya. Yaitu kolom di sampingnya hadzal rajulu dzu malin katsir. Itu kan kosong ya kolomnya. Kita isi. Antum bisa kasih nomor di situ. Nomor 2. Kan nomor 1-nya hadzal rajulu dzu malin katsirin. Kolom nomor 2-nya haula'i. Nah, ini kolom nomor 2-nya. Ayo kita bikin ya. Sekarang kita bikin. Ini saya hapus ya. Sekarang perhatian di sini. Kolom yang nomor 2. Perhatikan pertama yang ditunjuk dulu. Kalau di situ kan hadza ar-rajulu dzu malin katsirin. Sekarang kita perhatikan. Yang ditunjuk di situ ar-rajulu kan.
kita mau bikin dia menjadi jamak. Karena kan kolom yang sebelah kiri itu dia jamak. Coba perhatikan yang di atas. Yang kanan kolom A dan kolom jim itu mufrad. Yang kiri kolom ba dan kolom dal, kolom B dan kolom D itu jamak kan? Nah, sekarang perhatikan. Berarti di sini hadzal rajulu dzu malin katsirin ini mufradnya. Kita mau bikin jamak kolom sebelahnya. Masih ada lagi spidol pun. Kayaknya sudah mau habis ini. Iya, coba. Ya, ini bagus juga nih. Nggak permanen juga. Ya baik. Di sini kan kalimatnya hadzal rajulu dzu malin katsirin. Perhatikan ya, ini nomor 1. Hadza ar-rajulu dzu malin katsirin. Sudah, hadzal rajulu dzu malin katsirin. Kita mau berubah dia. Kita rubah dia ya, nomor 2. Perhatikan yang pertama yang ditunjuk ar-rajul. Jadikan dia jamak. Rajul jamaknya adalah ar-rijalu. Sudah, berarti di sini ya. Ar-rijal. Kemudian kata tunjuknya, kalau di sini kan hadza karena ar-rajul. Karena kalau dia rubah jadi ar-rijal, maka menjadi apa? Haula'i. Haula'ir rijalu. Kemudian zunya, zu kan zu kembali kepada ar-rajul. Kalau ar-rajul adalah mufrad muzakkar maka menggunakan zu. Tapi kalau ar-rijal kan jamak muzakkar dia, maka menggunakan zawu. Sudah? Kenapa zawu? Karena kembali kepada ar-rijal. Sudah, ar-rijal kan jamak dan dia muzakkar, maka jamak untuk zu yaitu zawu. Kemudian zawu malin katsirin tetap. Malin katsirin. Sudah, ini caranya. Paham cara bikinnya, Akh Nabil? Bisa antum bikin? Bisa antum bikin? Jelek tulisan. Baik, sekarang yang nomor di bawahnya. Nomor di bawahnya. Dijadikan mu'annas ini kalau yang di bawahnya. Antum lihat contoh di atas kan? Kalau yang di bawah, di atas itu adalah muzakkar, di bawah mu'annas. Berarti kalau kita lihat di sini kan ar-rajulu. Ar-rajulu kan kalau kita mau menjadikan mu'annas dirubah menjadi apa? Al-mar'atu. Berarti nomor 3 di sini yang perlu diperhatikan yang ditunjuk dulu. Berarti al-mar'a. Kenapa pakai kata al-mar'atu? Dia adalah bentuk muannas dari ar-rajulu. Ar-rajulu laki-laki, kalau perempuan al-mar'atu. Anta rajul, kalau perempuan anti al-mar'atu. Baik, al-mar'atu. Kemudian perhatikan isim isyarahnya, kata tunjuknya. Kalau laki-laki kan hadza, kalau perempuan hadhihi. Hadhihi. Selesai. Tinggal kita mau bikin zunya kita rubah untuk menggunakan mufrad muannas. Menjadi apa? Zatu. Sudah, kalau sampai sini selesai. Karena yang diurus cuma 3 ini saja. Hadhihi, al-mar'atu, zatu. Setelah itu lanjut. Zatu malin. Kafi. Gampang kan? Benar ini? Benar. Kemudian, yang keempat. Kita rubah menjadi jamak mu'annas. Kemarin saya sudah jelaskan juga bahwa untuk al-mar'atu jamaknya an-nisa'u. Ini memang agak beda sedikit ya. Kalau ar-rajulu jamaknya ar-rijalu, masih agak mirip-mirip. Kalau al-mar'atu jamaknya an-nisa'u.
Memang tidak mirip, tapi ketika diteliti ternyata begitulah orang Arab ketika menjamak kalimat al-mar'atu. Baik, sekarang kita perhatikan. Berarti al-mar'atu kita jadikan jamak menjadi an-nisa, an-nisa'u. Perhatikan isim isyarahnya. Isim isyarah kata tunjuknya untuk jamak sama-sama haula'i. Berarti haula'i, haula'i an-nisa'u. Kemudian karena dia adalah jamak, maka jamak dari zatu. Al-mar'atu zatu. Tapi kalau an-nisa'u, jamaknya yaitu zawatu. Malin, zawatu malin kathirin. Ini untuk jawaban yang telah kita jelaskan dari pembahasan yang ada di halaman ke-9. Paham ini semua ya? Penggunaannya. Berarti kaidahnya, saya ulangi kesimpulannya. Yang perlu antum perhatikan, yang pertama adalah yang ditunjuk. Siapa dulu dia? Dia mu'annas atau mudzakkar. Oke lah kalau mu'annas. Apakah mufrad atau jamak? Kemudian kalau dia mu'annas, oke lah mu'annas. Apakah dia mufrad atau jamak? Perhatikan. Karena berbeda kalau misalnya ini nanti adalah muzakkar, isim isyarahnya gunakan untuk kata tunjuk muzakkar. Dan di sini zu menggunakan untuk muzakkar dan mufrad. Kalau misalnya dia mu'annas, al-mar'atu, nanti di sini berubah juga. Isim isyarahnya berubah. Dan untuk zu berubah menjadi zatu. Nah, kalau jamak juga seperti itu. Ya, kalau jamak juga seperti itu. Jadi, ya, yang perlu antum perhatikan itu fokus kepada yang ditunjuk dulu. Yang ditunjuk, yang dibahas itu tentang siapa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk di halaman ke-10. Silakan dibuka buku panduannya sesuai dengan buku panduan PDF ya. Bisa dibuka halaman ke-10. Sekarang kita masuk di halaman ke-10. Baik, sekarang perhatikan di halaman yang ke-10 ya, di halaman yang ke-10 silakan jawabannya nanti bisa dicatat ya. Di halaman yang ke-10 di sini ada pembahasan yang baru ya, pembahasan yang baru yang mesti kita ketahui terkait dengan la'alla. Itu amrin yang ke-10 ya. Kita baca dulu di sini beliau mengatakan adkhil la'alla. Adkhil la'alla alal jumalil atiyati. Silakan dirakati. Adkhil la'alla alal jumalil atiyati. Ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Saya ulangi harakatnya. Adkhil la'alla alal jumalil atiyati. Ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Adkhil, apa artinya? Sudah sering ini. Masukkanlah. La'alla. Masukkanlah si la'alla. Sudah? Alal jumalil atiyati. Kepada jumal. Jumal jamak dari jumlah. Kepada kalau jumlah kan kalimat. Kalau jumal berarti kalimat-kalimat. Masukkanlah la'alla atas kalimat. Maksudnya masukkanlah kepada kalimat-kalimat al-atiyah. Apa al-atiyah? Yang berikut ini. Atau yang akan datang. Masukkanlah la'alla kepada kalimat-kalimat yang akan datang atau yang berikut ini. Maksudnya nanti ada kalimat-kalimat. Antum masukkan la'alla ilman. Kabarnya ilman? Ilmu. Dalam keadaan kita sudah mengetahui. Itu artinya ilman. Seraya kita sudah mengetahui ilman. Ya. Bi anna la'alla, bahwa la'alla itu, kata Syekh, bi anna la'alla, bahwasanya la'alla itu min akhawati inna. Min di sini min tab'idiyah. Artinya termasuk. Bahwasanya la'alla itu min. Min di sini bukan dari ya, tapi artinya termasuk. Bahwasanya la'alla itu termasuk dari kawan-kawannya si inna. Sekarang tugasnya inna apa Rizki?
Menjadikan mubtada yang asalnya mubtada marfu berubah menjadi isim inna dan dia mansub. Masih ingat ini? Pembahasan telah berlalu kan? Ini tugasnya inna. Dan merofa khobar yang asalnya khobar itu khobarnya mubtada dirofa menjadi khobarnya inna. Ini tugas inna. Berarti tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofa isim dan menasab khobar. Baik. Berarti tugasnya di sini apa? Coba untuk perhatikan lagi. Masukkanlah la'alla kepada kalimat-kalimat yang berikut ini. Dalam keadaan kita sudah mengetahui bahwa la'alla itu teman-temannya inna. Berarti apa? Kemarin kan coba lihat. Di tamrin yang ada di halaman ke-8. Tamrin ke-6. Coba untuk lihat. Tamrin ke-6 halaman 8. Sudah lihat semua? Buka halaman 8. Halaman 8, tamrin ke-6, di situ apa? Adkhil inna 'alal jumalil atiyati watbit awakhiral kalimat. Masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat yang berikut ini yang akan datang dan tetapkanlah harokat-harokat akhir katanya. Di sini suruh masukkan inna. Beramal dia kan? Ad-darsu sa'bun menjadi apa? Masukkan inna. Ad-darsu sa'bun menjadi apa? Innad darsa sa'bun. Sekarang perhatikan halaman 10. Kita mau memasukkan la'alla. Tugasnya sama dengan inna. Hanya dirubah menjadi la'alla. Hanya dirubah menjadi la'alla. Paham ini? Paham? Sekarang perhatikan. Karena kita belum mempelajari tentang la'alla, di sini kita akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang la'alla yang perlu antum ketahui. Selain la'alla itu bertugas seperti tugasnya inna, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui terkait dengan pembahasan la'alla. Enggak ya, ini saya hapus dulu. Baik, sekarang ini pembahasan terkait dengan la'alla yang mesti kita ketahui. Kasih judul ya. Penjelasan singkat tentang la'alla. Ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembahasan terkait dengan la'alla. Yang pertama, ini antum perhatikan ya terkait dengan la'alla. Yang pertama, la'alla merupakan saudara dari inna. Sudah? Yang amalannya pun sama dengan inna. Sudah. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Apa amalannya? Yaitu menasab isim dan merofa khobar. Sudah. Ini terkait dengan la'alla di ketentuan yang pertama. Yang kedua, karena ketentuannya nggak banyak-banyak, hanya 2 saja. Yang kedua, la'alla itu
La'alla memiliki arti memiliki makna dua. Memiliki dua makna. Kalau inna maknanya berapa? Apa itu? Sesungguhnya. Kalau la'alla ini punya dua arti. Yang pertama, artinya adalah harapan. Dia bermakna harapan. Artinya, contohnya adalah, ini ya, saya bikin contohnya langsung. La'allal jawwa jamilun. Artinya apa ini? La'allal jawwa jamilun. Atau ini nanti nggak muat ya, saya rubah dulu sedikit. Ini kita hapus dulu. Memiliki dua makna tadi ya. Dua makna. Satu, apa tadi? Harapan. Contohnya, la'alla al-jawwa jamilun. Apa artinya ini? Semoga, kan harapan kan? Kita artikan semoga. Semoga al-jawwa artinya udara. Jamilun, baik. Semoga udara baik. Semoga udara baik. Yang kedua, makna dari la'alla itu adalah dugaan. Dugaan. Contohnya, la'alla al-mudarrisa la'alla terlalu gede. La'alla al-mudarrisa maridun. La'alla al-mudarrisa maridun. Artinya apa ini? Saya kira, dugaan ya, saya kira guru sedang sakit. Baik, sekarang coba diperhatikan di sini, papan tulis. Sekarang perhatikan. Ini ada dua makna tentang la'alla yang perlu kita bahas. Itu ada apa namanya di buku itu, di halaman 10 itu ada sedikit tempat-tempat yang kosong, antum selip-selipkan untuk mencatat. Sekarang jangan dulu menulis, perhatikan sini. Penjelasan singkat tentang la'alla. Penjelasan singkat tentang la'alla. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan. La'alla merupakan saudara dari inna. Artinya apa? Dia adalah partikel dari inna. Sama. Dari segi apa sama?
yaitu dari segi amalan. Makanya di sini kita sebutkan, yang amalannya pun sama dengan inna. Amalan inna itu kan apa? Yaitu menasab isim dan merofak khobar. Inna itu kan tugasnya begitu. Ada mubtada marfu, ada khobar marfu. Kalau masuk inna, mubtada yang marfu itu dihapus hukumnya. Bukan lagi namanya mubtada. Namanya berubah menjadi isimnya inna. Dan hukum marfu'nya dihapus. Berubah menjadi mansub sebagai isimnya inna. Makanya kita katakan tugasnya menasab isim. Menjadikan isim itu menjadi mansub. Sudah? Kemudian kedua, tugasnya adalah merofak khobar. Sama-sama marfu. Tapi marfu'nya mubtada, marfu'nya khobar mubtada, itu khobar untuk mubtada. Tapi kalau sudah kemasukan inna, maka dia merofak khobar untuk khobarnya inna, bukan khobarnya mubtada. Paham tugasnya ini kan? Seperti contohnya yang ada di halaman ke-8 itu. Ad-darsu su'bun. Di tamrin yang ke-6. Ad-darsu su'bun. Kan itu ad-darsu mubtada, marfu kan? Ad-darsu. Su'bun khobar. Khobar siapa? Khobar untuk ad-darsu. Khobarnya mubtada kan? Nah, kalau masuk inna menjadi apa? Innad darsa su'bun. Ad-darsa berubah, bukan ad-darsu lagi. Ad-darsa berubah menjadi mansub yang asalnya marfu. Kenapa bisa dihapus hukum mubtada? Gara-gara ada si inna. Sudah? Gara-gara ada si inna. Kemudian su'bun kan asalnya khobarnya mubtada, marfu kan? Dia tetap marfu, tapi hukumnya bukan sebagai khobarnya ad-darsu. Bukan sebagai khobarnya mubtada. Tapi dia dihapus khobarnya itu. Khobar mubtada dihapus. Dia menjadi khobar si inna. Walaupun sama-sama marfu, tapi namanya beda. Sudah. Berarti tugasnya sama dengan inna. Yang perlu antum pahami, si la'alla ini kawannya si inna, tugasnya sama dan amalannya sama. Sama-sama merofa isim menasab khobar. Baik. Berarti kalau misalnya contoh di tamrin yang ke-8, tamrin halaman ke-8, tamrin ke-6, halaman ke-8. Ad-darsu su'bun. Coba masukkan la'alla menjadi la'allat darsa su'bun. Sama saja. Ya kan? Karena tugasnya sama dengan inna. Sudah, ini ketentuan pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua, ikhwah, antum lihat la'alla memiliki dua makna. Disinilah kita bisa menggunakan la'alla terkait dengan dua makna. Tergantung ya, kita pakai la'alla itu bisa dua, bisa harapan, bisa dugaan. Bisa harapan, bisa juga dugaan. Kalau harapan kan semoga, moga-moga. Kalau dugaan kan saya kira, ya kan? Nah, ini namanya dugaan, sangkaan. Dugaan itu tahu dugaan ya? Sangkaan. Baik. Sekarang perhatikan. La'alla memiliki dua makna. Artinya dia bisa dua artinya. Kalau inna artinya satu, taukid, sesungguhnya saja. Tapi kalau la'alla ini dia bisa dua. Yang pertama yaitu harapan. Ini disebut dengan ar-roja. Yaitu harapan. Maknanya harapan, semoga. Maka dalam Al-Quran banyak kan? La'allakum turhamun. La'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah telah wajibkan puasa untuk orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Moga-moga, semoga kalian bertakwa. Dengan puasa itu kalian bertakwa. Artinya semoga kan? Ini makna yang pertama nih. Dan di dalam banyak ayat Al-Quran, la'alla itu artinya semoga. Moga-moga, kata orang Jawa. Baik. Memiliki dua makna. Yang pertama harapan. Apa contohnya kalau dia artinya harapan? Bisa kita lihat di sini. Kata beliau, la'alla, atau di sini dijelaskan oleh para ulama contohnya. La'allal jawwa. Al-jawwa itu dari kata al-jawwu. Asalnya kalimatnya adalah al-jawwu. Asalnya begini. Ini al-jawwu. Ini artinya udara. Al-jawwu artinya udara. Karena dia kemasukan la'alla menjadi mansub. Isimnya la'alla. Kalau inna kan setelahnya isimnya inna. Kalau la'alla setelahnya isimnya la'alla. Menjadi al-jawwa. Jadi kalau saya tanya, kenapa al-jawwa? Asalnya kan al-jawwu. Kenapa menjadi al-jawwa? Karena kemasukan la'alla sehingga menjadi isimnya la'alla. Sudah. La'allal jawwa jamilun. Kenapa lun? Khobarnya. Kenapa bukan lin? Bukan lan? Iya, khobarnya harus marfu. Sama tugasnya dengan inna. Marfu, mansub. Marfu, mansub. Marfu sebagai mansub, marfu. Mansub, marfu.
Mansub sebagai isim la'alla. Marfu sebagai khabar la'alla. Artinya apa? La'alla. Semoga. Al-jawwa. Udara. Jamilun. Indah, baik. Semoga udara itu baik. Semoga udara itu baik. Semoga udara itu indah. Semoga udara itu baik-baik saja. Enggak buruk cuaca misalnya. Semoga cuaca baik. Bahasa Arabnya la'allal jawwa jamilun. Paham antum? Ini makna pertama. Artinya semoga. Sering kan dengar kalimat la'alla, itu artinya semoga. Makna yang kedua yaitu dugaan. Makna yang kedua itu artinya adalah apa? Dugaan. Dugaan ya bisa kita artikan saya kira, atau bisa juga jangan-jangan. Jangan-jangan. Itu kan sangkaan. Ya kan? Sama perhatikan. Contohnya, la'allal mudarrisa, bisa dibaca ini? Bisa dibaca. La'allal mudarrisa maridun. Ya. La'alla al-mudarrisa. Asalnya al-mudarrisa adalah al-mudarrisu. Gara-gara ada la'allala sehingga dia menjadi mansub. Sebagai apa? Isim la'alla. Mansub. Maridun artinya sakit. Sebagai apa dia di sini? Marfu sebagai apa? Khabar untuk la'alla. Hilangkan la'alla. Asalnya apa? Al-mudarrisu maridun. Mubtada khabar. Masuk la'alla menjadi la'allal mudarrisa maridun. Saya kira guru sedang sakit. Jangan-jangan guru sakit. Dia bukan berharap ya, semoga guru sakit. Bukan harapan di sini. Tapi maknanya adalah apa? Dugaan. Kayaknya Ustadz sedang sakit. Itu kan dugaan. Bukan dibilang semoga Ustadz sakit. Ya kan? Akhirnya nggak belajar. Ini yang seperti ini, la'alla itu menunjukkan dua makna. Maka jangan salah paham. Walaupun kedua makna ini dari segi amalannya sama. Sama-sama menasab isim, merofak khobar. Tapi artinya jangan salah dipahami. Kadang orang Arab itu seperti itu. Ya. Amalannya memang sama. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasab isim, merofak khobar. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya arti dari la'alla itu bisa dua. Ya, kalau misalnya ada yang bilang la'allal mudarrisa maridun, jangan dibilang, "Oh, kamu doakan Ustadz supaya sakit. Semoga Ustadz sakit." Enggak ya, tapi itu adalah sangkaan. Dia bermakna dugaan. Maknanya adalah dugaan. Baik. Di sini iya, sesuai dengan kata-kata disesuaikan. Kata-kata kan nggak mungkin orang berprasangka buruk kan kepada orang lain. Maka kalau seperti ini bisa saja dugaan. Bisa juga untuk harapan. Ya kan? Seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya kita kembali kepada kitab. Ini penjelasan yang seperti ini yang harus dijelaskan dan memang harus kita catatkan di papan tulis supaya lebih jelas. Baik, nanti silakan dicatat semua yang ada di papan tulis ini ya. Baik. Sekarang perhatikan. Kita masuk di pembahasan halaman berapa tadi? Halaman 10 ya. Kita disuruh ngapain tadi? Adkhil la'alla. Masukkanlah la'alla. Alal jumalil atiyati. Kepada contoh yang akan datang. Ilman. Apa tadi ilman artinya? Apa ilman tadi? Coba Abu Raina, apa tadi ilman? Ya, apa kita terjemahkan di sini? Masukkanlah la'alla kepada kalimat-kalimat yang akan datang. Ilman. Sebagaimana yang kita ketahui, antum catat itu. Nanti kalau antum menerjemah, ngajarin orang, bingung nanti. Terjemahnya apa nih? Ya kan? Ilman. Dalam keadaan kita mengetahui, kita sudah mengilmui, bi anna la'alla, bahwasanya la'alla itu min akhawati inna. Termasuk dari teman-temannya siapa? Paham ini soalnya? Paham soalnya Abu Khadijah? Suruh ngapain kita ini? Masukkan la'alla. Untuk apa? Itu apa kita masukkan la'alla? Mau dilihat perubahannya. Mantap. Baik, berikutnya. Sekarang perhatikan. Di sini kita mau masukkan, tapi kalimat-kalimat di sini semua mubtada'nya itu berupa domir. Kata ganti. Dia bukan isim zohir. Kalau tadi kan gampang ya, seperti ini. La'allal jawwa jamilun. Asalnya al-jawwu jamilun. Al-jawwu ini namanya isim zohir. Isim yang nampak, bukan domir. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita mau jadikan dia menjadi isimnya la'alla, domir itu mabni, dia nggak berubah ya. Jadi kalau masukkan la'alla, dia nggak berubah.
Ya, dia nggak berubah, tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Tapi nanti mahalnya, sebagaimana telah kita jelaskan, nanti fi mahalli nasbin, pakai begitu. Paham ya? Baik. Sekarang perhatikan. Yang pertama, ya, yang pertama, al-awwal huwa bi khairin. Ini mubtada khabar atau enggak ini? Mubtada khabar. Huwa artinya dia. Huwa artinya apa? Dia. Bi khairin ini khabar. Ya. Artinya baik, bi kan itu huruf jar, khairin majrur. Tapi jumlah bi khairin ini fi mahalli raf'in sebagai apa? Khabarnya la'alla. Baik, ini saya hapus dulu ya untuk saya contohkan satu. Kayaknya tinta pertamanya aja yang susah dihapus ini. Tinta kedua agak mudah. Apa tadi contohnya? Huwa huwa bi khairin. Huwa kita sudah tahu ya, dia mubtada. Makanya antum harus tahu mubtada itu nggak selama-lamanya isim yang langsung muncul zahir. Seperti tadi al-jawwu jamilun. Nggak selama-lamanya seperti itu. Kadang dia berupa isim domir. Loh Ustaz, kok mubtada huwa? Kenapa nggak huwu? Kenapa nggak huwu? Kenapa nggak uwu? Kenapa nggak marfu? Katanya marfu. Jawabannya, sebenarnya mubtada itu marfu. Harokatnya dhamma. Tapi karena ini adalah isim domir, domir itu nggak bisa dirubah. Tetap huwa. Ya, tetap huwa. Jadi untuk menandakan dia bahwa dia adalah mubtada, maka kita katakan dia mubtada, ya. Dia mubtada, tapi ini, huwa ini, ya, fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Artinya pada keadaan atau posisi rafa sebagai pada posisi rafa sebagai mubtada. Karena kan nggak mungkin kita rubah jadi huwu. Maka kita katakan dia mubtada tapi fi mahalli raf'in. Pada keadaan atau posisi rafa sebagai mubtada. Orang tahu, jelaskan. Baik, kemudian bi khairin. Bi kan huruf jar. Khairin adalah isim majrur karena ada bi kan. Ini semuanya ini adalah berita untuk si huwa. Huwa. Kenapa huwa? Khabarnya tentang huwa ternyata dia baik-baik saja. Bi khairin artinya baik-baik saja. Maka bi khairin ini dia khabar. Asalnya kan khabar itu marfu. Ya kan? Tapi karena di sini bentuknya jar majrur, maka langsung saja kita lingkarin khabarnya adalah bi khairin. Ya, bi khairin di sini kedudukannya apa? Marfu atau mansub atau majrur? Hah? Kalau bi huruf jar, khairin majrur. Tapi jumlah semuanya ini sebagai khabar, marfu mansub. Marfu. Berarti kita katakan fi sama yang di bawah, fi mahalli raf'in. Raf'in. Apa artinya? Pada keadaan atau posisi rafa sebagai khobar. Khobarnya apa? Khobar apa? Khobar mubtada. Kan asalnya khobar mubtada. Kan ini mubtada. Ini khobarnya.
Belum masuk la'alla nih, belum masuk la'alla. Sudah ya? Nanti kalau masuk la'alla, barulah dia berubah menjadi apa? Di sini huwa menjadi marfu, ya, marfu tapi sebagai menjadi mansub ya. Huwa menjadi mansub sebagai isimnya la'alla, bi khairin tetap marfu tapi bukan menjadi khabarnya si huwa, bukan khabar mubtada, tapi khabarnya la'alla. Jadi nanti kalau sini masuk la'alla, ketika masuk la'alla, la'alla. Ketika masuk la'alla, maka di sini bukan mubtada. Tapi nanti namanya adalah isim la'alla. Nanti akan kita jelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya. Bahwasanya huwa menjadi isim la'alla. Isim la'alla. Kemudian fi mahalli raf'in kita rubah menjadi fi mahalli nasbin. Berubah menjadi nasab dia. Sebagai isimnya la'alla. Sebagai isimnya la'alla. Dan bi khairin tetap marfu sebagai khabar. Khabar apa? Bukan khabar mubtada lagi namanya. Kalau masuk la'alla menjadi khabar. Insyaallah nuwasil ghadan. Kita lanjutkan besok biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.